Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam tak lupa kita iringkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema yang diamanahkan kepada saya untuk dibahas pada pagi menjelang siang ini adalah tentang keutamaan birrul walidain dan bahayanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang umum dibahas oleh banyak para asatidz kita atau ustadz-ustadz yang lainnya, karena ini juga perkara yang memang sangat penting untuk dibahas. Karena Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sampai mengatakan, ma min mu'minin lahu abawani fayusbihu wa yumsi wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah seorang muslim, seorang mukmin, lahu abwaban, bagi dia ada dua pintu, yang di pagi dan di sore hari dia terus memperbaiki dua pintu itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan dua pintu itu dan mengarah ke surga. Apa yang dimaksud dua pintu yang mengarah ke surga di dunia ini? Artinya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itulah pintu kita masuk ke dalam surga. Terkadang ada orang yang jauh mencari surga, sampai ke sana kemari, rupanya pintunya pula ada di rumah. Makanya ada seorang ulama salaf, kalau tidak salah namanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika salah seorang orang tuanya meninggal dunia, dia menangis. Kemudian dikatakan oleh murid-muridnya dan dikatakan, wa mayubkika ya imam, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Maka Hasan al-Basri mengatakan, waihakum, celaka kalian, kemarin aku punya dua pintu yang bisa mengantarkan aku ke surga, sekarang pintu itu tinggal satu. Berarti kalau seandainya dua-duanya meninggal dunia, maka hilang. Tetapi bukan berarti kemudian birrul walidain terputus dengan meninggalnya kedua orang tua, tidak. Ada juga cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita walaupun sudah meninggal. Tetapi tentu berbuat baik kepada kedua orang tua semasa hidup itu jauh lebih afdal, lebih utama, lebih bisa memasukkan kita ke surga. Apa yang bisa diharapkan ketika keduanya meninggal? Hanya bisa mengantarkan doa dan mengirim pahala saja.
Maka karena pentingnya membahas dua pintu menuju surga inilah, maka tidak ada masalah sekedar mengingatkan untuk saya pribadi dan juga ibu bapak sekalian tentang masalah birrul walidain ini. Karena ini nasihat bersama, bukan nasihat saya kepada jemaah saja, tetapi juga nasihat kepada saya pribadi. Karena mungkin di antara kita masih ada dua orang tua yang masih utuh, atau mungkin salah satunya, atau mungkin dua-duanya sudah meninggal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bacakan beberapa dalil dulu, baik dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Baru kemudian kita rinci apa yang termasuk dari birrul walidain, apa saja yang termasuk durhaka kepada orang tua. Kemudian baru kita mengambil kisah-kisah para sahabat, para ulama, bagaimana sikap mereka kepada kedua orang tua, dan bagaimana pula birrul walidain kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 23-24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu telah memerintahkan sesuatu agar jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik dengan kedua orang tua kalian. Lihat potongan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut satu nafas antar perintah tauhid dengan perintah birrul walidain, menunjukkan bahwa kedudukan birrul walidain itu sangat luar biasa, karena disebut satu nafas dalam Al-Quran dengan perintah tauhid. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, maukah ku beritahu kalian tentang sebesar-besarnya dosa besar? Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang pertama syirik kepada Allah, dan yang kedua durhaka kepada orang tua. Sebagaimana tauhid diiringkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kesyirikan juga diiringkan dengan durhaka kepada orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Terutama kalau seandainya orang tua itu sudah menginjak tua, sudah renta. Terkadang di antara mereka itu sudah pikun, sudah hilang akal. Maka perhatian kita kepada mereka harus lebih lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Yang namanya manusia itu pasti akan berubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, dan semua manusia akan mengalami kondisi itu. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua akan mengalami. Mulai dari kita lahir, kita tidak bisa melihat, mendengar, berpikir, tenaga pun tak ada. Kemudian besar sedikit, mulai bergerak, bisa melihat, bisa memandang, bisa berpikir, sampai kepada puncaknya kita berada di atas kekuatan. Kuat cara memandang, cara mendengar, cara berpikir, cara berusaha. Tapi itu semua tidak akan lama, karena nanti dengan berjalannya zaman dan waktu, maka kita akan kembali menua sehingga seperti anak kecil yang baru dilahirkan, melemah lagi. Kadang-kadang bangun harus dibangunkan, makan harus disuapi, minum harus diberikan minum, bangun harus dibangunkan, terkadang berak harus diceboki, terkadang dipakaikan pakaian, dan begitu seterusnya. Ada waktu-waktunya orang itu sampai taraf ke seperti itu.
Lah kalau seandainya manusia sudah sampai taraf seperti itu, sudah kembali seperti anak-anak, maka yang namanya anak sudah menjadi sebuah kewajiban untuk merawat mereka jauh lebih ekstra dibandingkan mereka masih muda. Dan harus sabar. Ya, harus ada kesabaran. Makanya sering saya katakan sama antum semuanya, merawat orang tua yang sudah hilang akalnya sampai taraf pikun, itu sama dengan merawat anak kecil yang belum balik. Anak-anak usia 3-4 tahun itu kan sama-sama tidak berakal tuh. Tetapi terkadang merawat anak kecil yang belum berakal itu masih lebih enak dibandingkan merawat orang tua yang hilang akalnya. Karena kalau merawat anak-anak yang hilang akal itu masih ada lucu-lucunya kita, masih ada tertawa-tertawanya kita. Tapi kalau merawat orang tua mana ada lucu-lucunya, Bu? Nggak ada ceritanya merawat orang tua lucu-lucu tuh. Yang ada kita sakit hati dibuat dia. Kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, kadang-kadang ngomel-ngomel, kadang-kadang salah pula kita dibuat dia kan. Tapi memang harus sabar, gimana pula kan itu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sabar itu udah kita campakkan orang tua tuh. Dengan cara apa sabarnya itu? Dengan supaya kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kata-katanya. Apa katanya? Fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan dua huruf kepada kedua orang tua, alif dan fa. Makanya saya pernah bahas juga, ada dua huruf jangan pernah diucapkan dalam beberapa kesempatan. Itu termasuk dosa besar. Pertama, kalimat lau, lam waw, lau dalam bahasa Arabnya. Bahasa kitanya seandainya. Yang kedua dalam ayat ini alif dan fa, Kemudian yang ketiga dalam sholat, mengeluarkan dua huruf seperti ab, ya, dan dia ucapkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Ini jangan diucapkan dua huruf ini. Pertama lau, gak boleh kita katakan seandainya. Bahasa kita seandainya, bahasa Arabnya lau, lam waw. Seandainya saya tidak berbisnis, tentu saya tidak bangkrut. Seandainya saya tidak menanam saham di dia, tentu uang saya masih ada. Seandainya saya tidak antar ke dokter dan saya tanda tangan siap dengan konsekuensi harus dioperasi, tentu dia tidak akan mati, mungkin masih hidup. Seandainya saya tidak jalan ke sini, tentu tidak jatuh. Seandainya tidak ada anjing itu, habislah rumah saya kecurian. Ini kalimat lau seandainya ini bahaya, karena ini kalimat setan. Tapi katakanlah semua atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki, tapi kita berkehendak terjadi, tidak akan terjadi. Nah, itulah bahasa yang benar. Yang kedua kalimat di sini. Kalimat bahasa kitanya bahasa sama juga. Dua huruf. Juga dua huruf. Ya. Kadang-kadang anak ini kalau diperintahkan orang tuanya, terkeluar kalimat nanti saja. Bukan kalimat nanti saja yang masalah, kalimat pertama itu yang jadi masalah. Ayo cepat nanti. Nya itu yang jadi masalah. Itu dua huruf tuh. Makanya kata Hasan Ibnu Ali radhiyallahu an, kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian masih memilihkan ada kata yang lebih atau kurang daripada dua huruf, tentu Allah akan haramkan juga mengatakannya. Coba bayangkan kita ngomong saja, nanti saja, nya itu loh jadi masalah. Kalau nya saja jadi masalah, bagaimana kalimat setelahnya? Ya.
Makanya seperti itulah kemudian Islam itu mendetailkan perkara orang tua itu. Kenapa demikian? Karena ucapan itu menyentuh perasaan. Dan birrul walidain yang paling tinggi dalam Islam itu adalah menjaga perasaan. Menjaga perasaan itu birrul walidain paling tinggi. Ingat ketika kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah berhasil kan menjadi orang nomor 2 di Mesir, tentu dengan liku-liku perjalanan yang macam-macam kan, dimasukkan ke sumur, diambil para kafilah dagang, habis itu jadi budak, dijual murah lagi. Tapi Allah takdirkan yang membeli pula orang kaya, Imra'atu Aziz, pejabat Mesir, Al-Aziz. Akhirnya terfitnah lagi, masuk penjara, macam-macam kisahnya Nabi Yusuf itu. Dan itu diceritakan secara lengkap dalam surah Yusuf. Yang ingin saya kisahkan adalah ketika Nabi Yusuf sudah berhasil, akhirnya memboyong seluruh keluarganya, termasuk saudara-saudaranya yang pernah menzalimi dia, yang masukkan ke sumur, semua diboyong ke Mesir. Sampai di Mesir, bapaknya tanya Nabi Yakub ini, bagaimana kau bisa berhasil sampai menjadi orang nomor 2 Mesir? Itu pertanyaan bapaknya. Coba kisahkan macam mana perjalanan hidupmu. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak mendetailkan cerita. Kalau dia mendetailkan cerita, bisa saja dia cerita mulai dari dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke sumur, dan itu akan menyentuh perasaan orang tuanya. Nabi Yusuf tidak mau menyentuh masalah ini, tapi dia langsung ceritanya dari penjara, yang tidak ada kait-mengait dengan saudara dan keluarganya. Jadi dia di kisah perjalanan dia mulai dari penjara sampai kemudian dia jadi orang nomor 1 atau nomor 2 Mesir setelah Firaun. Singgung saudaranya coba ketika dia mengisahkan perjalanan hidupnya di hadapan ayahnya, karena dia tidak mau menyentuh perasaan orang tuanya, akhirnya tertanam dendam kepada anak-anaknya yang jahat kepadanya. Nggak mau. Dari sini ada faedah besar bagi kita yang masih hidup orang tua. Kalau dalam keluarga itu ada masalah besar antar suami istri, maka jangan pernah melibatkan orang tua dalam masalah kita sebagai anak. Nggak boleh. Ya. Sekarang logikanya ya, ada orang tua itu lagi senang-senang, tidak ada masalah, tidak punya pikiran macam-macam dengan anak-anaknya. Karena mungkin jauh, yang satu di kampung, yang satu di Batam. Ya mungkin bagi orang tua yang ada di kampung dia husnudon saja, anak yang di Batam mungkin happy-happy saja. Artinya dalam sampai di sini hati orang tua nyaman. Tapi ketika kemudian anaknya bertengkar dengan pasangannya, tiba-tiba curhat kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Sedihlah orang tuanya kan. Yang tadinya nggak kepikir jadi kepikiran. Coba, yang tadinya makan enak jadi tak enak makan, yang tadinya sehat jadi sakit. Lah siapa yang salah di sini? Kenapa libatkan orang tua di sini? Sehebat apapun permasalahan keluarga itu, jangan curhat kepada orang tua, karena itu akan menyinggung perasaannya. Sementara birrul walidain yang paling tinggi dalam Islam itu adalah menjaga perasaan. Kalau bisa jabrul khawatir, kita ini membahagiakan orang tua walaupun kita tidak bahagia, itu harusnya. Namanya sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, namanya memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Lah makanya di sini Allah Subhanahu wa taala kalimat paling rendah dalam bahasa Arab yang terdiri dari 2 huruf saja, kalimat uf, alif dan fa, itu saja dilarang karena ini akan menyentuh perasaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, apalagi sampai membentak. Kan ada anak itu sampai membentak orang. Kita ini tidak tahan, orang tua ngomel sana sini, akhirnya terangkat juga suara saya. Kan ada seperti itu. Nggak tahan saya ini dituduh itu sama orang tua. Padahal saya nggak seperti itu. Akhirnya nggak tahan, nggak sabar, terangkat suara saya. Nggak boleh.
Kalau bisa salahnya orang tua itu tetap dianggap benar saja lah, supaya hatinya senang, hatinya tenang, hatinya tentram gitu ya, dan tidak menjadi kepikiran. Jadi kalimat saja tidak boleh, Allah tambah wala tanharhuma, apalagi sampai membentaknya. Tetapi Allah katakan solusinya, wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah ucapan yang santun, ucapan yang baik, ucapan yang menghibur perasaan. Kemudian Allah mengatakan, Allah ingatkan di sini, ingat, sehebat apapun anak di hadapan orang tua, mungkin orang tua tidak sekolah, hidup di desa, miskin, susah, anaknya pula sudah berhasil jadi bos, kaya raya, jadi pejabat, jadi apalah dari dunia-dunia ini. Ingat, yang namanya anak tetap anak. Gak bisa kita menyombongkan dengan dunia dan pangkat. Makanya Allah ingatkan di sini, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan sayap kedua, rendahkan sayap kalian untuk keduanya. Disuruh merendahkan kita. Makanya jangan pernah menonjolkan title apapun di hadapan orang tua, kekayaan apapun di orang tua. Tetap kita ini anak, kita tetap anak. Orang tua itu tidak kenal jabatan kita, tidak kenal siapa kita. Taunya dia ingin mengatakan kamu itu anak saya. Itu yang taunya orang tua. Cuman satu, kamu itu anak saya. Mau nggak peduli kamu presiden, kamu menteri, kamu wali kota, kamu orang kaya, kamu bos, nggak peduli orang tua. Dia taunya kita itu anak dia. Makanya dari sini jangan pernah menyombongkan apapun di hadapan orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kenapa demikian? Wa qur rabbirhamhuma kama rabb, supaya kita jangan sombong di hadapan orang tua, supaya kita jangan congkak, jangan besar kepala di hadapan orang tua. Ingat penggalan ayat terakhir. Wa qul, dan katakan, rabbirhamhuma, ya Allah rahmati keduanya, kama, di sini syahidnya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah merawatku di waktu kecil. Ingat kecil-kecil kita dulu. Sebelum kita sukses dulu, ingat kecil-kecil dulu. Siapa yang nyebokin kita? Itu maksudnya. Siapa yang merawat kita? Kadang-kadang siap dia lapar, yang penting anaknya kenyang. Orang tua siap sakit, yang penting anaknya sehat. Dan begitu seterusnya. Makanya kita lihat pengorbanan orang tua, terutama ibu-ibu ya, yang memang perasaannya peka kan itu. Tinggal dunia anak itu, maka itu sedihnya itu akan lama tuh. Apalagi kalau meninggal itu bayi, si bayi gitu ya meninggal. Kadang-kadang orang-orang awam ini yang belum tersentuh mungkin nasihat-nasihat kepada mereka, kadang mikir anaknya yang sudah dikubur tuh, Bu. Nanti kalau hujan terpikir, aduh anakku kehujanan katanya. Kan itu, Bu ya. Nanti kalau panas, anakku kepanasan. Padahal udah dikubur tuh. Ada orang tua sampai mikir ke situ tuh. Nanti kalau malam-malam gelap listrik, cemana anak saya di sana? Kegelapan katanya. Sampai seperti itu. Sama siapa dia di sana? Saking stresnya orang tua itu kalau bayi meninggal tuh, sampai ada melamun pula, sampai kesurupan pula itu. Kenapa? Karena memang yang meninggal tuh buah hati. Beda kalau yang meninggal suami, cari lagi, Bu ya. Apalagi yang meninggal istri. Besok ada melamar si tetangga sebelah teman itu. Jadi enggak, kalau yang pasangan yang meninggal itu kecuali memang dia cinta mati lah. Tapi umumnya kan cinta hidup biasanya. Kalau orang tua sebentar aja nangisnya, habis itu besoknya cari surat-surat tanah, mana warisannya kan itu. Tapi kalau anak yang meninggal itu beda. Bayi yang meninggal itu sangat beda sekali. Makanya kenapa kemudian syariat mengajarkan menghibur orang tua ketika meninggal anak. Tidak perlu sedih kalau anak meninggal itu, karena nanti anak itu jadi syafaat bagi orang tuanya. Seperti itulah pengorbanan orang tua kepada anak. Lah kita nggak tahu diri di sini. Kadang-kadang kita sudah kaya, sudah berpangkat, berjabat dan begitu seterusnya, petantang-petenteng pula depan orang tua. Siapa kamu ini? Kalau bukan karena Allah kemudian orang tua, tidak ada kamu ini. Lah ini yang harus dipahami tentang
surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 36-nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dengan apapun dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ini juga Allah sebutkan satu nafas antara tauhid dan berbuat baik. Kemudian Allah ulang lagi dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Subhanallah, ayat ini agung sekali. Bahwa yang memberikan wasiat untuk anak berbuat baik kepada orang tua itu bukan orang tua, tapi zat yang menciptakan orang tua, Allah Azza wa Jalla. Coba berpikir sebelum kita ini durhaka sama orang tua, sebelum kita mengucapkan kalimat kasar kepada orang tua, sebelum kita melakukan tindakan yang menyakiti orang tua, coba ingat ayat ini, bahwa Allah yang berwasiat, bukan siapa-siapa, Allah yang berwasiat. Seandainya orang tua sebelum meninggal ini orang tua kita ini sebelum meninggal berwasiat, kalau bisa wasiat itu langsung kita kerjakan. Saking takut kualatnya kita dengan wasiat orang tua kalau tidak dikerjakan. Itu wasiat orang tua tuh manusia. Lah ini yang berwasiat bukan manusia, Allah. Kok kita tidak takut pula di sini? Makanya sebelum kita bertindak mengucapkan sesuatu, ingat ayat ini. Oh, ada wasiat dari Allah rupanya. Jangan kita menyakiti orang tua dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Akhirnya dengan melihat atau mendengar atau membaca ayat ini, tak jadilah kita mengucapkan itu. Ini wasiat Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi dengan mengatakan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kenapa demikian kita harus dengar wasiat? Bahwa ini yang berwasiat Allah ya. Kemudian Allah hendak mencoba memberikan renungan kepada kita, bahwa bagaimana ketika kita berada di kandungan orang tua kita ini. Allah katakan, ingat, ibunya yang sudah mengandungnya dalam kondisi kurhan kelemahan, ketidaksukaan. Ya, mungkin ibu-ibu yang merasakan, kalau bapak-bapak kan nggak merasakan bagaimana susahnya orang hamil tuh, jaga makan, kadang makan muntah pula. Kadang-kadang yang repotnya itu kalau sudah ngidamnya itu makan sabun pula. Ya. Saya waktu di Lamongan tuh kapan tuh ya, masih mondok di sana itu, jam 1 malam tuh, ya. Istrinya pengen mangga. Naik manjat jam 1 malam tuh bapaknya minta cari mangga tuh. Nasib baik lagi musim mangga, coba minta mangga tuh. Ya. Orang awam kalau udah ngaji ya biarin aja lah kan. Pengen mangga bang, nggak ada. Sudah ini nggak peduli ya. Tapi yang jelas bahwa sampai seperti itu gitu ya orang-orang yang hamil itu. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bayangkan dia harus mengandung itu cukup 9 bulan dengan dikandung. Kemudian sampai akhirnya kemudian melahirkan. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ini kita sudah melahirkan nih, dan kita sudah tahu bagaimana susahnya seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Itu kan 3 perkara yang menjadikan kenapa ibu dilebihkan 3 dibandingkan ayah. Karena 3 perkara ini, hamil, melahirkan, dan menyusui. Makanya ketika Rasul ditanya siapa manusia yang paling berhak saya berbuat baik kepada mereka sebelum yang lainnya wahai Rasul, Rasul mengatakan ummuka ibu, ummuka ibu, ummuka ibu. Kan 3 kali itu. Kenapa? Karena tadi dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, makanya dikasih 3. Baru kemudian yang terakhir, yang keempat, abuka summa abuka sumu, bapak. Tapi bukan berarti kemudian karena ayah disebut 1 kali, ibu disebut 3 kali, kemudian kita menelantarkan hak ayah. Tidak demikian.
Tidak ada manusia yang membesarkan anak melebihi ikhlasnya seorang ayah. Tidak ada. Seandainya ada orang kaya nih, ada orang kaya, dia mau menyantuni kita, seberapalah santunan orang kaya itu kepada kita? Kata orang kaya datang, biar anakmu, karena sudah yatim, saya yang kafil dia. Ya boleh jadi dia ngirim uang, tapi kan tidak ada kasih sayang, hanya sekedar dunia saja dikirim dia. Tapi kalau yang membesarkan ayah itu pasti ada kasih sayangnya di situ, ada keikhlasannya. Itu anaknya. Ya, makanya tidak ada orang yang beri makan keluarga yang lebih ikhlas dibandingkan seorang ayah. Di situ kelebihannya dia. Kadang-kadang kalau kita lihat di dunia kriminal tuh, kadang saya lihat ada berita orang nyolong kabel Telkom katanya. Setelah diinterogasi, alasannya apa? Istrinya mau melahirkan, gak ada dana katanya. Paksalah dia nyolong. Supaya apa? Supaya anaknya selamat. Sampai harus mencuri seperti itu. Walaupun itu kan haram dalam Islam. Tapi kita melihat bagaimana perjuangan seorang ayah itu demi anaknya gitu. Sampai ada yang nyuri. Padahal itu haram juga gitu. Jadi tetap juga hak seorang ibu dan ayah itu sama dalam Islam. Tapi kalau harus memilih antara ibu dan ayah, tentu ya ibu kan begitu ya. Karena bagaimanapun Rasul menyebut 3 kali. Makanya hak asuh kalau bercerai itu antara suami istri dan anaknya belum balik, maka secara otomatis pasti ke ibu. Kalau suami istri bercerai, anaknya masih manapun pasti kalah. Ya, karena bagaimanapun ibu lebih sayang dengan anaknya dan lebih bisa meramut anaknya dibandingkan suaminya. Lain kalau seandainya ibunya gila, ibunya ahli maksiat gitu ya, ibunya tidak punya akhlak, nah, lain lagi. Nah, maka suami berhak karena dikhawatirkan anaknya besar akhirnya meniru ibunya. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu kan. Tetapi secara umum bahwa hak asuh itu diberikan kepada seorang wanita. Kecuali kalau sudah badang seorang ibu, ketika hak asuh jatuh kepada dia, didoktrinnya pula lah anaknya. Nah, anakmu tuh jahat, anakmu ini, anak bapakmu jahat, bapakmu ini. Memang didoktrin betul. Akhirnya dipisahkan anak itu dengan bapaknya. Haram, dosa besar, tidak boleh. Ya, yang bercerai itu suami istri, anak tuh tidak punya salah apapun. Jangan didoktrin yang tidak-tidak. Dia ada bapak sendiri. Ya, kalau bisa dekatkan dengan bapaknya. Karena itu tanggung jawabnya kan begitu. Kembali bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan soal orang tua. Kemudian Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampai apabila seseorang sudah mencapai umur asyuddah. Asyuddah itu sudah mencapai akalnya sempurna, dan itu di usia 40 tahun. Jadi kalau anak sudah usia 40 tahun, berarti kan orang tuanya sudah lebih tua daripada dia kan. Kalau kita ini usia sudah 40 tahun, minimal orang tuanya ya di atas 50 atau 60 kan itu. Tidak mungkin sejajar orang tua dengan anak, pasti orang tua lebih tua. Lah ketika kemudian usia anak itu sudah mencapai 40 dan orang tuanya sudah tua kan itu, baru dia terasa. Biasanya di sini terjadi hukum karma bahasanya. Apa hukum karma itu? Ketika anak tidak pernah berbuat baik kepada orang tua, maka dia akan merasakan bagaimana jahatnya anak kepada dia. Dari sini Rasul mengatakan tabarru abaakum tabarrukum abnaukum. Anak-anakmu berbuat baik sama kamu. Nah, ini namanya hukum karma kan. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kalian tidak berbuat baik kepada kedua orang tuamu, jangan salahkan kalau seandainya anakmu berbuat jahat kepadamu. Itu maksudnya. Nah, nanti usia-usia 40 tahun baru terasa, karena biasanya usia 40 tahun sudah punya anak kan, sudah punya istri, sudah punya anak. Dan itu matang-matangnya orang. Usia 40 tahun baru berpikir. Ya, bayangkan
Memimpin keluarga saja di usia 40 tahun kan, baru otaknya jejak gitu ya. Gimana kalau memimpin satu Batam ya? Ya usianya harus matang kan itu ya, jadi pemimpin itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali bahwa Allah ajarkan ketika kita usia 40 tahun, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, agar aku bisa bersyukur akan nikmat-nikmat yang kau nikmatkan kepadaku, wa ala walidai, dan agar aku tetap bersyukur kepada kedua orang tuaku. Kenapa di usia 40 tahun kita suruh berdoa seperti itu? Karena kita khawatir ya, khawatir ibu bapaknya di usia 40 tahun itu kita tidak berbuat baik maksimal dengan kedua orang tua. Kenapa? Karena ibu sudah disibukkan dengan suami, ibu sudah disibukkan dengan anak-anak, apalagi sudah wanita karir, kerja sana sini. Begitu juga suami, disibukkan dengan istrinya, disibukkan dengan anak-anak, disibukkan dengan pekerjaannya, akhirnya lupa dengan orang tua. Makanya di usia ini kita berdoa kepada Allah, syukuri nikmatmu, tolong anugerahkan juga agar aku tetap berbuat baik kepada orang tuaku. Jangan sampai di usia 40 tahun itu justru makin jauh dengan orang tua. Ada satu kisah diceritakan Syekh. Seorang saya bercerita. Jadi ada seorang laki-laki punya orang tua, dan Allah takdirkan yang masih hidup itu ayahnya. Ibunya sudah meninggal. Karena sang ayah, beda dengan ibu ya, kalau ibu meninggal masih telaten lah perempuan ini. Tapi kalau laki-laki ditinggal meninggal istri, biasanya nggak telaten hidupnya. Jangankan lagi ditinggal istri, masih ada istri saja kadang-kadang nggak telaten seorang suami itu. Ya kan Pak kan? Kadang-kadang pulang ke rumah, sarung letak mana, pakaian letak mana kan itu ya. Kadang nggak jelas. Jadi kalau sudah ada bapak, ibu pulang seminggu, pulang ke rumah itu kayak kapal pecah kan Bu ya. Coba saja ibu tinggalkan bapak seminggu di rumah aja. Gitu ya. Ibu jangan balik. Nanti setelah seminggu pulang, apakah kayak kapal pecah tuh rumah tuh. Ini belum dicuci, itu belum dipel, mana ada. Suami mah nggak seperti itu. Itu yang ada istri saya kalau ditinggal sebentar berantakan rumah tuh. Ya karena memang laki-laki memang, ya kecuali yang pembersih adalah kan gitu. Tidak menafikan, tapi umumnya laki-laki seperti itu. Bagaimana kalau ditinggal istrinya selamanya? Kacau hidupnya kan. Lah makanya kemudian oleh anaknya meminta kepada istrinya dan mengatakan, Dek, bagaimana kalau ayah saya ini, ayahku ini, kasihan dia hidup sendiri di rumahnya. Gimana kalau seandainya kita hidup sama kita saja? Setelah berunding, tinggal sama kita saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, namanya orang tua, sudah pikun, ya pikun. Akhirnya terkadang salah paham. Dari sinilah kemudian istri, karena mungkin suaminya mengalah, takut lama-lama bapaknya di situ mengganggu keluarganya. Akhirnya terpikir, bagaimana kalau seandainya ayahnya ini diletakkan di, ada yang ngurus, ada yang ngerawat gitu. Pikirnya kan begitu. Ngurus bapaknya. Kemudian mulailah anak ini tinggal di panti jompo. Di situ ada masjidnya, ada musolahnya, orang-orangnya pun baik, bisa ibadah dengan tenang. Memang dia tahu bahwa dia kondisi di situ, bawalah nih bapaknya ke panti jompo. Dan anaknya masih datang, ya masih nengok, bercengkrama dan begitu seterusnya. Mulai setelah lewat 6 bulan, setahun, mulai jarang-jarang. Yang tadinya tiap dijemput karena mungkin disibukkan dengan keluarga dan pekerjaan. Lama pula tak dijemput. Cucunya kakek yang meninggal itu masih kecil adanya ini. Jadi anaknya usia 7 tahun, laki-laki kecil itu hendak masuk ke kamar bapaknya yang memang dia tidur di situ di panti jompo. Entah kenapa anaknya yang 7 tahun ini, yang lain di situ ada sendok, garpu yang biasa digunakan oleh. Jadi ayahnya mengatakan, nah itu piring kotor, itu piring kakekmu, tidak bisa lagi dipakai, itu gelas kakekmu kotor, jangan dipegang. Tapi Allah takdirkan itu cucunya itu usia
masih 7 tahun ya, tidak mau melepas ya. Sampai akhirnya kemudian tiba-tiba terucap kalimat yang membuat ayahnya menyesal seumur hidup. Apa kata anaknya? Dia mengatakan, demi Allah ya, sesungguhnya saya tidak akan melepaskan piring, gelas, garpu dan ini. Saya ingin jadikan piring, garpu dan gelas ini untuk menyuapi engkau wahai ayahku yang tidak pernah engkau lakukan kepada bapakmu, katanya. Antas siapa anak usia 7 tahun tiba-tiba ngomong seperti itu? Allah yang membuat bicara seperti itu. Baru dia terenyuh dengan kata-kata ucapan. Dari situ dia menangis menyesal seumur hidup. Sudah melantarkan anaknya, melantarkan orang tuanya, afwan. Kemudian baru dibawa balik. Kemudian jenazahnya dikuburkan. Tapi kata-kata anaknya yang usia 7 tahun itu terekam dalam kepala ayahnya. Baru dia ingat dosa-dosanya. Sampai seperti itu. Apa menunggu birrul walidain kemudian orang tuanya meninggal baru kita terasa kan itu ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalau kita di usia 40 tahun, otomatis orang tua kita 60 tahun atau 70 tahun kan. Dan di usia 40 tahun itu sibuk-sibuknya kita. Ya, sibuk dengan istri, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan anak. Terkadang kita dilupakan dengan orang tua. Makanya Allah ingatkan, kalau usia kita sudah 40 tahun, banyak-banyaklah berdoa, ya Allah, anugerahkan agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu dan agar aku tetap bisa mensyukuri kedua orang tuaku. Itu makna ayat ini. Ya. Di sini, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan, dan tetap beramal saleh, tardah yang kau ridhai. Kemudian Allah mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada seluruh keturunanku, inni tubtu ilaika, dan aku masuk orang yang berserah diri. Di sini ada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak keturunan kita juga menjadi baik. Ya, minta kepada Allah supaya anak keturunan kita menjadi baik, dan itu yang diminta para nabi kan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan anakku termasuk orang-orang yang saleh. Ya, karena kalau kita punya anak soleh, biasanya tenang hidup kita. Betapa banyak orang tua yang stres gara-gara anaknya jahat. Anaknya 5, yang 4 itu bagus, yang tidak bagus 1. Tapi gara-gara yang 1 ini orang tua bisa stroke. Coba bayangkan, yang 1 loh, yang 4 bagus. Gara-gara yang 1 kadang-kadang orang tua bisa jadi stres. Itulah kepikirannya orang tua kepada anak seperti itu. Nah, ini diantara juga 3 ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian kita beralih kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya birrul walidain dan bahayanya uququl walidain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang anak muda dari Yaman hendak berjihad. Jadi ada anak muda datang dari Yaman hendak berjihad, ikut pasukan Rasul di Madinah. Tapi masalahnya sebelum dia berangkat, dia minta izin kepada orang tua, tidak diizinkan orang tuanya. Tapi setelah kemudian banjir dengan tangisan, anaknya terus meminta izin, dengan terpaksa dan menangis orang tuanya akhirnya mengizinkan anak muda ini untuk berangkat ke Madinah. Berangkatlah anak muda ini dari Yaman ke Madinah. Sampai di Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, alhiqni bil jihad. Rasul, libatkan aku dalam jihad, saya ingin berjihad. Ya. Tapi Nabi SAW tiba-tiba dia bertanya, ahayyun walidaika, masih hidup kedua orang tuamu? Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW sebelum bertanya kepada orang yang hendak bergabung dalam jihad, Rasul tidak bertanya soal skill jihad. Rasul tidak mengatakan kau bisa nombak, kau bisa manah, kau bisa berkuda, sudah pernah bunuh orang, kau bisa bela diri. Enggak, bukan itu yang ditanyakan Nabi. Anda mau masuk pekerjaan, pasti Anda akan ditanya skillnya kan. Kalau mau pekerjaan kan ditanya skillnya, kamu lulusan mana, ijazahnya mana, kau bisa apa, mana sertifikatmu, ini macam-macam kan.
Tapi Nabi SAW tidak nyambung antara orang yang mau ikut jihad dengan pertanyaan Rasul yang bukan bertanya soal skill. Harusnya Rasul bertanyakan soal skillnya kan, soal skill jihadnya, bisa nggak atau dia? Tidak, Rasul tidak ditanyakan. Yang ditanyakan soal birrul walidain dulu. Kenapa? Karena itu menjadi syarat jihad. Syarat jihad itu adalah izin dari orang tua. Nggak bisa kayak orang-orang teroris itu, yang mereka meledakkan dirinya, habis mati baru ada surat kaleng kasih orang tuanya. Gimana izinnya belakangan? Izinnya duluan. Itu sudah salah pula jihadnya, tidak ikut aturan pula dalam Islam, aturan jihad. Makanya Nabi SAW mensyaratkan, sudah dapat izin orang tuamu, masih hidup orang tuamu. Kata orang ini, masih wahai Rasul. Dia menangis ketika aku meninggalkan mereka, katanya. Maka Rasul mengatakan, oh tidak bisa. Kau pulang ke Yaman, jihadlah dengan kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana kau sudah membuat dia menangis, katanya. Lain pula kan itu. Lihat bagaimana Nabi SAW memilihkan bahwa birrul walidain itu jauh lebih mulia dibandingkan jihad itu sendiri. Luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW juga mengatakan, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtu rabb fi sukhtil walid. Bahwa redanya Allah digantungkan dengan murka orang tua. Bahkan ada 3 kelompok yang tidak akan dilihat pada hari kiamat. Salah satunya al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka dengan orang tua. Tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara lagi, bahkan tidak akan dibersihkan. Bahkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Salah satunya adalah al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka dengan kedua orang tua. Setelah kita tahu ini, sebagian dalil-dalil, kita tidak akan panjang karena banyak dalilnya. Kita akan mungkin masuk pada madzahirnya saja. Seperti apa sih bentuk birrul walidain dan seperti apa bentuk uququl walidain itu. Kita masuk pada uququl walidain dulu, baru kita masuk pada birrul walidainnya. Uququl walidain bahaya karena termasuk dosa besar. Bahkan Imam Zahabi rahimahullahu taala, Imam Zahabi mengarang satu kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Lah salah satu dosa besar di awal-awal kitab yang beliau cantumkan adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Karena itu satu di antara 7 dosa yang disebut dengan al-mubiqat, yang bisa membinasakan pelakunya. Bukan hanya di akhirat, di dunia saya sudah binasa. Karena Nabi SAW mengatakan ada 2 dosa yang ancaman hukumannya disegerakan di dunia sebelum akhirat. Jadi ada 2 dosa yang azabnya itu loh sebelum akhirat, di dunia sudah. Durhaka kepada orang tua. Yang kedua, zalim. Orang yang berbuat zalim kepada orang, dan orang yang durhaka kepada orang tua. Ini 2 kelompok ini disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Di akhirat sudah jelas hukumannya, di dunia juga sudah jelas hukumannya. Berapa banyak anak yang tidak hidup bahagia hidupnya, ada saja masalah. Coba, ini belum selesai datang masalah yang lain, masalah yang belum selesai datang lagi masalah, seolah menumpuk masalah itu. Jangan-jangan salah satu banyaknya masalah dalam kehidupan kita itu karena kita mungkin kurang berbuat baik dengan orang tua. Tidak berkah hidupnya. Itulah boleh jadi hukumannya, nggak diberkahi di hidupnya di dunia itu. Yang pertama di antara uququl walidain adalah ibka'uhuma wa tahzinuhuma sawa'un bil qauli awil fi'li aw bitasabbub fi dzalika. Membuat menangis orang tua atau minimalnya membuat sedih orang tua, baik dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya. Dan ini yang paling banyak. Betapa banyak orang tua itu yang menjadi sedih, bahkan sampai sakit hati gara-gara ucapan anaknya, gara-gara perbuatan anaknya. Maka jangan sampai menyebabkan anak itu menjadi sakit dan menangisnya orang tua. Ini termasuk uququl walidain. Ya, termasuk juga lamanya anak meninggalkan orang tua. Kan ada anak itu yang safar, aduh nasib tadi negeri orang,
Alasannya apa? Tak mau pulang, belum berhasil Ustaz. Di desa saya itu ada tradisi kalau belum berhasil jangan balik katanya. Ini tradisi apa seperti ini? Sementara orang tua kehilangan anaknya, disangka hilang pula anaknya. Sudah mati, kalau mati di mana kuburannya katanya. Kalau hidup tak jelas alamatnya. Kalau antara mati dan hidup makin tak jelas juga katanya. Jadi kadang ada orang tua itu terpikir anaknya sudah mati itu. Ya, ini kan repot nih anak yang seperti ini. Kalau orang tua minta pulang, pulanglah orang tua. Apalagi kita sudah berhasil di sini, mereka minta pulang, apa salahnya pulang? Tinggalkan semua pekerjaan. Kemudian yang kedua, at-ta'affuf wa tadajjur. Nah, tadi sudah saya katakan ucapan atau menggerutu orang tua. Maka ini juga salah satu hukukul walidain. Kemudian al-amru alaihima. Al-amru alaihima. Ingat, perkara itu di tangan kedua orang tua. Perkara kita itu di tangan kedua orang tua kita. Bahkan harta kita, bahkan kita sendiri milik orang tua. Makanya ada istilah, kalau kita tidak bisa membuat orang tua tertawa, janganlah kita buat mereka menangis. Kalau kita tidak bisa membuat orang tua kita ini kaya gitu ya, minimalnya jangan menyusahkan mereka. Kalau tidak bisa kita ini mengucapkan kalimat yang santun kepada orang tua, minimalnya diam. Nah, gitu maksudnya. Karena bagaimanapun urusan-urusan kita ini tidak mungkin terkait lepas dari orang tua, tidak. Ya. Kalau masih orang tua masih hidup, apapun terkadang masih terkait dengan mereka. Terkadang ada nih, maaf ya, kadang-kadang ada yang balas dendam. Seorang anak itu balas dendam kepada orang tua gara-gara orang tuanya melantarkan hidupnya. Contoh umpamanya, ada orang tua membiarkan bayinya dikasih ke orang. Harusnya kan dia yang membesarkannya, dikasihkan sama orang yang mendidik dia akhirnya. Atau dengan sengaja membuangnya, ditaruh di pintu rumah. Karena saya pernah mengalami juga. Ya, waktu di Center Point dulu itu, masih hidup di Center Point, ada kardus, rupanya ada bayi. Ya udah kita besarkan. Ya, rupanya sama saudara diminta, ya sudah dibesarkan sama saudara. Ada yang naruh begitu saja. Nah, jadi ada orang itu yang apa namanya membuang anaknya begitu saja, naudzubillah. Iya, kalau dia selamat dirawat oleh orang kaya, orang yang mampu, mungkin bisa selamat sampai besar kan itu, baik kehidupan dan pendidikannya. Kadang-kadang ditaruh nggak diambil atau mati kan, membunuh anak namanya. Oke lah, ada yang dibesarkan, dikasih orang dibesarkan. Kadang anak-anak ini ketika dia tahu bahwa bapaknya atau orang tuanya membuang dia, itu sudah besar, itu sakit hati dia, dendam kan. Jadi kalau ada nasihat birrul walidain itu malah benci dia. Buang dia, saya taruh di panti asuhan, macam-macam kan. Ini yang harus diluruskan seperti ini. Kita katakan kepada anak yang seperti ini, ya, berbuat baik kepada orang tua itu bukan sistem barter, bukan. Berbuat baik kepada orang tua itu perintah Allah. Itu yang harus ditanamkan. Berbuat baik itu bukan sistem barter. Kalau bukan orang tua baik, kita baik. Orang tua tak baik, saya tak baik. Kalau orang tua mendidik saya dengan baik, saya pasti akan baik sama dia. Bukan itu. Tapi perintah berbuat baik kepada orang tua itu karena Allah yang perintahkan. Soal orang tua jahat kepada kita, orang tua baik kepada kita, urusan dia dengan Allah. Tapi berbuat baik saya dengan orang tua itu adalah perintah Allah. Ketika ini yang ditanam, tidak akan ada dendam dalam hati. Itu ada pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah. Kita nggak ikut campur di situ. Urusan orang tua kita menitipkan kita di panti asuhan, itu ada urusan sendiri, tanggung jawab dia dengan Allah. Tapi kita sebagai anak, jangan pernah melihat ke situ. Dia orang tua saya. Mungkin kita husnudzon lah, mungkin dia dulu membuang saya karena tidak mampu, karena miskin, karena apa. Coba berhusnudzon dulu. Dan tanamkan bahwa tetap saya akan berbuat baik sama orang tua saya, walaupun dia membuang saya. Karena ini perintah Allah, bukan perintah orang tua berbuat baik kepada orang tua. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu perintah Allah. Nah, itu tanamkan. Terserah orang tua mau jahat mau. Ini kalau ditanamkan yang seperti ini, anak itu jadi soleh semua tuh.
Tapi masalahnya umumnya kita ini kadang-kadang berbuat baik kepada orang tua itu karena mengungkit masa lalu. Gimana Ustaz saya akan berbuat baik pada orang tua? Orang tua saya seperti itu sama saya. Kan? Akhirnya selamanya kapan kita jadi anak soleh kalau begini? Kalau kemudian berbuat baik kepada orang tua itu sistem barter, kalau dia baik saya baik, dia buruk saya buruk. Bukan itu. Ini bukan agama. Ya, agama itu yang memerintahkan kita berbuat baik Allah, ingat Allahnya. Cukuplah kebaikan orang tua itu karena Allah, kemudian mereka adanya kita. Sekalipun kita dibuang. Ya. Seandainya orang tua itu mau membunuh kita ketika bayi, bisa saja. Brojol dicekik mati kita. Hidup antum? Nggak akan hidup. Nah, cukup dengan keberadaan orang tua itu adanya kita gitu. Itu saja sudah luar biasa. Karena ketika orang tua melahirkan kita, satu hentakan nafas saja tidak bisa dibandingi kebaikan kita sedikit pun. Makanya Ibnu Umar ketika ada orang menggendong orang tuanya itu tawaf, haji loh, bukan umroh. Haji itu 6 hari. Tapi orang tuanya digendong. Lelah letih dia menggendong orang tuanya sampai selesai manasik haji. Datang dia kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, sudahkah kebaikan berbuat baik membesarkan kita? Kok kita kurang ajar? Seandainya orang tua tidak baik sama kita aja, kita tetap berbuat baik sama mereka. Apalagi mereka baik." Adalah qillatul adab ma'al sedikitnya adab bersama ibu ataupun bapak. Bahkan Ibnu Abbas itu pernah ditanya. Ibnu Abbas, birrul walidain itu seperti apa? Kata Ibnu Abbas, jawabannya panjang. Ya sudah kalau gitu, apa sih hukukul walidain itu? Durhaka kepada orang tua itu. Lihat Ibnu Abbas mencontohkan perkara ringan. Kata Ibnu Abbas, kalau engkau mengebutkan pakaianmu, ya, menghempaskan pakaianmu seperti ini, kemudian dalam pakaian itu ada debu, kemudian melayang dan menempel di muka orang tuamu, itulah hukukul walidain. Itulah hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Hanya mengebutkan, tah ibu lagi bersih-bersih apa gitu, taplak meja atau gorden atau apa, mungkin berdebu, tiba-tiba dihempas gitu, debunya kemudian melayang kena pula muka orang tua, maka itu disebut hukukul walidain. Sampai seperti itu. Makanya kalau kamar kemana dulu kan, supaya jangan terkena debu gara-gara sapu kita. Karena Ibnu Abbas ini menganggap hukukul walidain, yang seperti ini dianggap hukukul walidain, semana pula yang besar daripada itu. Nah, makanya kemudian penting seseorang itu memahami soal hukukul walidain. Wallahu a'lam. Ini pembahasan masih panjang, tapi sudah jam 11.13. Saya minta maaf ya, karena saya ada tamu dari Singapura pula. Waktu ke sana juga perlu waktu. Saya minta maaf sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi